Jika kita lihat di film-film dokumenter, suasana di negara Denmark sangat identik dengan hawa dingin diiringi dengan awan mendung yang meredupkan cahaya matahari, dan tidak terdapat begitu banyak pemandangan alam yang bisa dijelajahi. Warganya diwajibkan membayarkan pajak yang cukup tinggi, yang mana semakin banyak jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang warga negara, maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan kepadanya. Pemerintah Denmark memberikan subsidi yang signifikan kepada fasilitas kesehatan, pendidikan gratis, tunjangan hidup untuk anak hingga usia 18 tahun. Bahkan di dunia kerja, Denmark melarang diterapkannya lembur yang berlebihan. Mereka sangat memperhatikan keseimbangan antara hidup dan bekerja. Selain itu, ketika seseorang sedang tidak memiliki pekerjaan, negara akan memberinya subsidi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut sebuah penelitian, Denmark merupakan salah satu negara yang tingkat kebahagiaannya tertinggi di dunia. Berdasarkan World Happiness Report, Denmark menempati posisi kedua setelah Finlandia sebagai negara paling bahagia di dunia. Sebelumnya, Denmark menempati posisi teratas pada tahun 2013 sampai 2015. Mengapa masyarakat Denmark bisa bahagia? Masyarakat Denmark menerapkan konsep hidup bahagia yang disebut hygge, yaitu cara hidup yang nyaman dan menenangkan jiwa. Dalam bahasa Denmark, hygge diartikan sebagai kesenangan jiwa. Kata hygge sebenarnya bukan berasal dari bahasa Denmark, melainkan Norwegia, yang artinya sejahtera. Kata ini menjadi populer di Denmark pada abad ke-18, dan sejak itu menjadi bagian dari identitas integral budaya masyarakatnya. Bagaimana cara menerapkan konsep hygge dalam keseharian kita? Konsep hygge mengedepankan cara membuat suatu hal yang biasa menjadi spesial dan bermakna. Hygge mendorong kita untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan teman atau keluarga dalam suasana santai dan hangat. Misalnya, menikmati setiap detail kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana seperti menyeduh kopi tiap pagi atau makan malam. Unsur kenyamanan, kedekatan, dan kepuasan dijunjung tinggi dalam konsep ini. Penduduk Denmark sendiri juga menerapkan hygge untuk menaklukkan musim dingin yang parah di negara mereka. Musim dingin di Denmark menyebabkan negara tersebut 17 jam tanpa sinar matahari sehingga berpotensi berdampak pada kesehatan mental penduduknya. Cahaya lilin dengan kehangatannya merupakan salah satu elemen yang identik dengan hygge. Mereka seringkali menggunakan cahaya lilin untuk mendapatkan suasana hygge. Hingga saking terobsesinya dengan lilin, tiap orang di Denmark menghabiskan sebanyak 6 kg lilin tiap tahunnya. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat di negara Eropa. Tidak hanya di musim dingin, untuk memberikan suasana hangat, masyarakat Denmark juga sering menggunakan lilin pada saat musim semi dan musim panas. Dengan mengambil inspirasi dari cahaya lilin, orang Denmark juga mendesain lampu-lampu mereka dengan indah agar dapat memberikan kehangatan layaknya lilin. Dimensi hygge. Mengutip dari buku, The Little Book of Hygge, ada 5 dimensi yang menjadi ukuran hygge. Rasa merupakan salah satu elemen yang penting bagi hygge, karena pada dasarnya konsep ini juga direpresentasikan melalui makanan. Rasa makanan yang identik dengan hygge hampir selalu dikaitkan dengan rasa manis dan menimbulkan kenyamanan. Apabila kita ingin membuat teh agar terasa lebih hygge, maka tambahkan madu. Hygge diidentikan dengan suasana yang damai dan nyaman. Untuk menciptakan kenyamanan, seringkali melibatkan suara yang sunyi. Akan tetapi, sunyi dalam hal ini bukan berarti tanpa suara apapun. Ketika suasana menjadi sunyi, maka suara-suara kecil dari alam akan terdengar. Seperti rintik hujan pada malam hari, tiupan angin di luar jendela, hingga suara pohon yang terkena angin. Hal inilah yang dianggap oleh masyarakat Denmark sebagai salah satu bentuk hygge. Aroma dari sesuatu dalam beberapa hal dikaitkan dengan hygge. Seperti aroma roti panggang di toko kue atau aroma kopi dari kedai kopi. Terkadang, mencium sesuatu yang familiar bisa membawa kita ke sebuah ingatan masa kecil yang kita rindukan. Dalam konteks ini, aroma hygge yang ditimbulkan bagi setiap orang berbeda karena dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi yang juga berbeda. Selain itu, aroma yang kita hirup bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman. Suasana tertentu dapat menimbulkan perasaan hygge.
Seperti benda-benda buatan rumahan akan terasa lebih hyuga dibandingkan dengan benda yang buatan pabrik. Misalnya, baju yang kita rajut sendiri akan lebih menimbulkan rasa nyaman daripada baju rajutan yang dibuat oleh pabrik. Rumah yang mempunyai banyak furnitur kayu bagi masyarakat Denmark, lebih terasa hyuga dibandingkan rumah modern minimalis. Konsep hyuga juga diidentikan dengan apa yang terlihat. Contohnya, gerakan lambat yang ditimbulkan oleh alam merepresentasikan konsep hyuga. Menyaksikan salju yang perlahan-lahan turun dan melihat gerimis yang menuruni kaca jendela, bagi masyarakat Denmark termasuk hyuga. Hyuga adalah tentang menikmati kesederhanaan dan kesenangan bersama orang-orang yang kita sayangi.